Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Kang Cep Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema yang dimana tema ini penting dan saat ini berefek sangat luar biasa. Suatu ketika saya sedang membuka medsos Instagram. Tiba-tiba ada salah satu postingan seorang ustadz yang dimana beliau memposting ada sebuah grup medsos di Facebook. Ternyata di situ membicarakan tentang hal-hal yang buruk, hal-hal yang di luar pikiran, gitu ya. Kenapa? Karena di dalamnya itu mereka membicarakan hal-hal yang nista, hal-hal yang sungguh tidak beradab, ya. Bahkan di judul Facebooknya itu adalah tentang sedarah, ya, kisah tentang sedarah. Ada yang seorang ayah menceritakan dia suka kepada anaknya yang perempuan, bahkan anaknya ketika masih balita dia ingin nanti memuaskan hawa nafsunya, begitu ya. Dan pas ketika saya scroll lagi, ternyata komen-komennya naudzubillah min dzalik sangat luar biasa mengerikan, gitu ya. Oh, saya mah sudah memuaskan hawa nafsu syahwat saya kepada anak saya, begitu ya. Dan ini grup ini mereka sungguh banyak sekali anggotanya, kok bisa begitu ya. Maka suatu ketika saya pun pas ketika di YouTube ya. Nah, ada ulama yang menerangkan kenapa kok bisa ada sebuah grup yang dia itu membicarakan hal-hal yang nista, hal-hal yang di luar pikiran begitu ya. Nah, ternyata berawal dari rusaknya mental, rusaknya jiwa, rusaknya pikiran. Kenapa rusak? Karena tidak menjaga hal-hal yang perlu dijaga. Ya. Nah, maka kita bahas ini ya, yakni menjaga diri kita ya. Nah, kita beri judul tema ini adalah menolong kita agar bisa mengendalikan hawa nafsu kita yang berawal dari mana? Berawal dari mata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, di sini kenapa grup salah satunya adalah Facebook? Di situ ada grup yang nista, ada grup yang seharusnya tidak ada yang seperti itu. Maka jawabannya adalah mata tidak menahan pandangan. Bahkan kalau kita scroll media ya, banyak sekali kasus-kasus misalnya oknum yang dimana misal ya punya pesantren atau seorang oknum guru ya, oknum pejabat ya, oknum tokoh di masyarakat, tapi kok bisa berbuat nista ya, selingkuh ya, terus ya membuat apa ya, hal-hal yang di luar pikiran. Nah, maka jawabannya adalah tidak menjaga mata. Mata ini bagi laki-laki adalah ujian terberat di mana ketika seseorang tidak bisa menjaga matanya, matanya itu tidak dia kontrol, maka akan merubah pikirannya, merubah mentalnya. Bahkan penelitian banyak ya kita bisa baca dalam penelitian tersebut, ketika seseorang menonton hal-hal yang notabene buruk ya atau misalnya nonton porno, nah maka otaknya itu hancur ya.
bahkan lebih hancur dari seseorang yang tabrakan begitu ya. Bahkan bisa lebih hancur dari orang yang terkena narkoba ya. Maka di sini kuncinya menjaga pandangan. Maka Allah sudah membuat solusi atau menjaga-jaga ya, berjaga-jaga agar kita menjaga pandangan kita. Wa qul lil mu'minina ya, katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman ya guddu min absarihim, agar mereka menjaga pandangannya, wa yahfadzu furujahum, dan memelihara kemaluannya ya. Zalika azkalahum, dan yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, maka kuncinya kenapa tidak bisa menjaga pandangan? Karena mungkin keimanan dan ilmu. Maka seseorang agar bisa pandangannya terjaga perlu menguatkan keimanan. Keimanan bisa dipelihara dengan keilmuan. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang berilmu, pasti akan berusaha menjaga pandangannya. Kenapa? Karena pandangannya ini akan membuat efek yang sangat luar biasa. Seseorang boleh jadi misalnya lurus saja, tapi karena pandangannya tidak dijaga, dia berfantasi aneh-aneh. Bahkan boleh jadi suami istri yang awalnya biasa, senang, tenang, sakinah, mawaddah, warahmah, tapi pandangan ya, terkhusus ini bagi laki-laki ya, karena saya laki-laki, tidak menjaga pandangannya, maka Allah sedikit demi sedikit mencabut kesenangannya kepada hal-hal yang halal. Contoh, melihat istri, oh kok berubah ya. Padahal istri itu tetap dari dulu, mulai kenal sampai menikah, sampai berumah tangga misalnya puluhan tahun, tetap ya cantik, ya tetap mulia begitu. Tapi ini yang jadi persoalan, mata ini senantiasa tidak dijaga. Maka Islam memberikan solusi ketika seseorang imannya ingin selamat, maka dia perlu menambah keilmuan. Karena mari disebutkan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Ingin bahagia dunia, perlu ilmu. Ingin bahagia akhirat, perlu ilmu. Ingin keduanya, maka dengan ilmu. Dan keimanan ini bisa kuat, bisa kokoh, ditopang oleh ilmu. Dan ilmu itu bisa bermanfaat kalau diamalkan. Dan ketika seorang beramal, boleh jadi bisa masih rugi kalau dia amalnya tidak ikhlas. Dan ini proses. Nah, maka marilah kita agar terhindar dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif yang bisa menghancurkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Marilah kita untuk para lelaki khususnya menjaga pandangan agar jiwa kita selalu fresh, mental kita selalu kuat ya. Marilah kita berjuang walaupun ini tidak mudah. Apalagi yang sudah misalnya sering sekali menonton hal-hal yang diharamkan. Ya, apa solusinya? Taubat. Ya, maka dalam kehidupan itu sedikitnya ada 4 ya hal yang perlu kita ilmui. Jadi dalam hidup itu akan ada 4 musim. Nah, salah satunya adalah musim ketika kita berbuat maksiat, dosa, maka solusinya adalah taubatan nasuha, kembali ya, kembali melakukan hal-hal yang Allah ridhoi ya, yang dimana kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan mutlak menjauhi larangannya, termasuk pandangan. La taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan dekati zina karena itu perbuatan yang keji. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.